Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya siswa-siswi Alma Mansur kelas 11. Jadi pelajaran kimia hari ini ya, kita akan melanjutkan mengenai cara menentukan delta H reaksi atau perubahan entalpi suatu reaksi. Nah, kemudian cara selanjutnya ya, kita menentukan ya. Jadi di sini kita menentukan ya delta H reaksi dari data energi ikatan ya, jadi berdasarkan data energi ikatan. Ingat, data ya, berarti sudah ada datanya. Nah, perlu kita ketahui dulu apa itu energi ikatan ya, energi ikatan. Nah, energi ikatan merupakan adalah energi yang dibutuhkan ya untuk memutus 1 mol ikatan ya, 1 mol ikatan dalam wujud gas ya, wujud gas. Nah, jadi misalkan kalau wujudnya itu belum gas, maka dia belum dikatakan energi ikatan. Ya, jadi ingat dalam bentuk wujud gas ya. Kemudian 1 mol ya. Kemudian misalkan gini, ada data energi ikatan ya. Jadi ada energi ikatan, jadi EI ya, saya singkat. Energi ikatan dari O dengan H. Nah, memiliki besar 463 kilojoule per mol. Nah, di sini cara bacanya adalah ini adalah maksudnya untuk memutus satu ya, ini satu ikatan ya antara OH, memutus satu ikatan OH ya, dan maka akan membentuk 1 mol O dan 1 mol H. Oke, jadi dapat kita tuliskan lagi untuk reaksinya seperti ini. Nah, OH ikatan toh, kemudian dia putus. Ya, tadi apa? Memutus ya. Nah, memutusnya menjadi apa? Menjadi atom-atom ya. Jadi atom O sama atom H sendiri. Ini O sama H. Nah, kemudian ada kata-kata apa? Dalam wujud gas. Oke, berarti ini dalam wujud gas. Ini gas juga, gas juga. Nah, besar delta H-nya ya, itu adalah 463 kilojoule. Nah, positif atau negatif? Nah, positif atau negatif, kita kembali ke pengertiannya dulu. Yang pertama apa? Dibutuhkan. Nah, kalau dibutuhkan berarti dia menyerap. Berarti dia positif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya energi atomisasi. Nah, kan dari ikatan kemudian membentuk atom-atom ya, maka kita perlu juga tahu mengenai energi atomisasi. Nah, jadi energi atomisasi ya, itu merupakan energi yang dibutuhkan ya dari suatu molekul untuk berubah menjadi atomnya ya. Misalkan energi atomisasi ya dari molekul NH3. Nah, besarnya adalah X kilojoule. Nah, bagaimana cara penulisan reaksinya? Nah, jadi kita harus bedah dulu ya. NH3 itu bentuk strukturnya seperti apa? Ikatan-ikatannya seperti apa? Nah, kalau dilihat NH3 itu gambarnya seperti ini.
Karena N-nya cuma 1, berarti dia di tengah ya, yang sedikit di tengah, kemudian dia berikatan dengan H3 ini. Nah, kenapa tangannya 3? Karena N itu elektron valensinya ada 3. Kemudian H itu kan elektron valensinya juga 1, maka terbentuk ikatan kovalen tunggal ya, ingat kovalen tunggal. Nah, kemudian dari molekul, nah dia akan membentuk atom. Atom-atomnya apa ini? Atom N sama atom H ya. Jadi kita tulis N dan juga H. Kemudian kita tulis juga jumlahnya. N-nya ada 1. Oke, sudah benar. H-nya ada berapa ini? Ada 3. Oke. Dan besarnya energi yang dibutuhkan ini adalah X ya. X kilojoule. Nah, jadi energi yang dibutuhkan suatu molekul untuk menjadi atom-atomnya ya. Kenapa ini ditulis apa ya? Ini juga bisa dikatakan sebagai 3 kali energi ionisasi dari NH. Nah, kenapa saya tulis 3 kali energi ionisasi dari NH? Nah, kita kembali ke pengertian yang awal tadi. Kalau energi ikatan ya, jadi kan ini putus, jadi atom O sama H. Nah, ini kan lihat, ini juga putus ya kan, NH-nya putus 1, NH juga putus 2, NH putus 3. Oke, berarti 3 kali pemutusan. Oke, maka delta H itu adalah sama dengan 3 kali energi dari ikatan untuk N dan H, karena terjadi 3 kali pemutusan N dengan H. Oke, maka dapat dikatakan 3 kali energi ionisasi dari NH itu besarnya X. Maka energi ionisasi dari NH adalah X per 3 kilojoule ya, tinggal dipindah ruas ya. Jadi energi atomisasi, jika soalnya itu diminta ya, jika misalkan soalnya itu diminta energi rata-rata suatu ikatan ya, jadi dilihat berapa kali dia itu memutuskan ikatannya ya. Berarti kalau 3 kali berarti dibagi 3, kalau 2 kali berarti ya dibagi 2, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian dalam suatu reaksi ya, reaksi kimia apapun, pasti akan ada yang namanya pemutusan ikatan lama dan pembentukan ikatan baru ya. Jadi suatu reaksi ya itu pasti terjadi pemutusan ya, ikatan lama, dan juga terjadi pembentukan ikatan baru. Nah, misalkan contohnya ya molekulnya 2 aja, B tambah CD menjadi AC plus BD. Nah, lihat ini ada molekul AB dan juga molekul CD, ternyata bereaksi menjadi AC dan juga BD. Nah, sebelum A menjadi AC, otomatis kan terjadi pemutusan ya. Jadi AB ini harus putus dulu, CD dia harus putus dulu. Nah, barulah setelah mereka putus semuanya, barulah mereka bisa berganti pasangan. Nah, kalau belum putus, maka belum bisa ya berganti pasangan ya. Jadi ini putus dulu. Nah, ini dinamakan dengan pemutusan ikatan lama, kemudian terbentuklah ikatan baru ya antara A dan C dan B dengan D, seperti itu. Nah, kalau kita tulis ya tahap-tahapnya ya, di sini saya tuliskan tahap-tahap reaksinya. Tahap yang pertama itu akan terjadi yang namanya pemutusan ikatan AB. Pemutusan ya, ikatan A dengan B.
menjadi apa tadi? Pemutusan itu berarti terjadi atom-atomnya ya, menyisakan atom A sendiri sama B sendiri bebas. Nah, besarnya delta H berarti apa? Energi ikatan dari A dan B. Setelah AB berarti yang putus apa lagi? CD. Berarti ini pemutusan ikatan CD. Nah, menjadi atom C dan juga atom D. Nah, besarnya adalah sama dengan energi ikatan ya, atau pemutusan dari CD. Nah, setelah putus, nah kita lihat di sebelah kanannya ya, ini terjadi yang namanya pembentukan. Pembentukan ikatan A dengan C. Nah, pembentukan berarti A tambah C menjadi AC. Nah, ya lah. Kalau ini kan asalnya kan dari atom-atom, kemudian sudah berikatan. Maka di sini delta H-nya ya, karena tadi pemutusan sama pembentukan itu kan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti nilainya juga akan bertolak belakang. Kalau yang pemutusan itu positif, pembentukan adalah negatif. Berarti negatif energi ikatan dari A, C. Kemudian terakhir akan terjadi pembentukan ya, ikatan atau A mana ya? B ya. B dengan D. Ya. Ya Allah, A terus. Ya, ini B dengan D. Maka di sini delta H-nya adalah negatif juga karena delta H energi ikatan dari BD. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan. Nah, yang sama, yang beda ruas bisa kita hilangkan. Nah, ini A, ini A. Ini C, ini C. Ini B, ini B. Ini D, ini D. Sehingga tinggal menyisakan AB ditambah CD di sini menghasilkan AC ya plus BD. Nah, kemudian delta H-nya gimana? Oke, berarti delta H-nya akan kita jumlah juga. Ini akan kita jumlah semuanya. Nah, maka delta H-nya itu sama dengan dapat dikatakan jumlah dari energi ikatan AB plus energi ikatan CD. Nah, kenapa saya kurung? Nah, saya kurung kenapa? Karena proses ABCD, nah ini adalah proses yang terjadi pada namanya reaktan ya. Jadi suatu proses kimia yang sebelah kiri itu namanya reaktan, sebelah kanan adalah produk atau hasilnya. Reaktan berarti bahan-bahannya yang bereaksi. Nah, kemudian kita lanjutkan berarti dikurangi yang produknya. Berarti energi ionisasi dari AC, energi ionisasi, energi ionisasi dari BD. Oke ya, saya yang sing salah ya. Oke, tuh. Ini enggak dipakai ya. Oke. Atau bisa kita singkat di sini energi ionisasi reaktan dikurangi jumlah energi ionisasi mana ikatan ikatan dari produk. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya ya, mungkin kalau contoh soal bisa lebih paham. Oke, misalkan di sini ya ada energi ikatan ya, ini sudah diketahui ya dari data-data. Energi ikatan C dengan H besarnya ini 415, C dengan C 348, C dengan O tapi ini ganda ya, rangkap 2 itu 724 dan seterusnya ini. Kemudian kita disuruh untuk menentukan delta H reaksi dari reaksi di bawah ini. Oke. Nah, tadi untuk menentukan delta H, nah tadi rumus akhirnya apa ini? Jadi untuk energi ikatan reaktan dikurangi energi ikatan dari produk.
Otomatis kita harus cari dulu ya energi dari reaktan sama produknya. Oke, sebelum kita cari tahu ya di sini ya. Untuk energi ikatan, jadi saya tuliskan sebelah kiri berarti ini reaktan, sebelah kanan berarti ini apa? Produk. Nah, berarti di reaktan itu energi ikatan yang terjadi apa aja? Oke. Yang pertama kita lihat, di sini kan ada CH3 ya. Nah, CH3 otomatis C nanti akan berikatan tunggal dengan H ya. Berikatan tunggal dengan H, atau bisa saya jabarkan ya. Nah, CH3 ya, itu kan kalau kita jabarkan gambarnya gini. H, 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 ya kan? Ini juga sama. Oke, berarti ini ada berapa ikatan CH? 1, 2, 3, ada 3. Berarti di sebelah sini CH-nya ada 3. Sebelah kanan CH-nya juga ada 3. Berarti kita tuliskan di sini ada 6 ikatan C dan H. Kemudian apalagi kita harus jeli. Oh, C. Jadi kita lihat diketahui aja dulu. C. Oke, berarti C kan ada ini. 1. C dengan C ya. Kemudian 2. Oke, berarti ada 2 ikatan C dengan C ya, yang tunggal. Kemudian ada ikatan lagi apa? Oh, C dengan O, tapi yang rangkap. Oke, berapa jumlahnya? Oh, ada 1 aja. C dengan O. Oke, terus 1 aja. Kemudian di reaktan ada apa lagi? Oh, ternyata di reaktan juga ada H ini. Oke, H dengan H. Jumlahnya berapa ikatannya? 1 doang. Nah, setelah itu kita lihat di produk. Oh, ternyata ada CH juga. Berarti ini kan seperti ini. Berarti otomatis dia ada CH-nya ada 3. Kemudian di sini juga CH-nya ada 3. Kemudian ada tambah satu lagi, ada ini. Oke, CH. Berarti ada 7 ikatan C dengan H. Kemudian ada ikatan apa lagi? C dengan O. Oke, C dengan O. C dengan O. Jumlahnya berapa? 1 doang. Ada apa lagi? Harus teliti. Oke, C ya. C dengan C. C dengan C ada berapa ini? Ada 2. Ada 2 C dengan C. Apalagi? CO sudah. Berarti O dengan H. Oke. O dengan H jumlahnya 1. Oke. Nah, sebelum kita jumlahkan ya, kita masukkan angka-angkanya ya. Sebelum kita masukkan angka-angkanya, kita harus hilangkan dulu yang bisa dihilangkan supaya lebih sederhana. Nah, di reaktan ada ikatan C dengan H jumlahnya 6. Di sebelah kiri, di sebelah kanan atau produk itu ada 7. Berarti ini bisa kita hilangkan. 6. Ini 7, berarti ini menyisakan 1. Ini C dengan C ada 2. Nah, ini 2 juga, berarti saling menghilangkan. Oke. Tinggal kita tulis saja yang tersisa. Nah, CO itu berapa? 724. Jumlahnya ada 1, berarti dikalikan 1 ya tetap 724. H dengan H apa berapa nih? Di datanya 436. Berarti kita tulis 436. Nah, kemudian yang produk. Nah, ingatlah ini masih ada 1 loh. 1 CH. 1 CH itu berapa? 415. Kemudian 1 CO itu ada 356. Kemudian 1 OH 463. Oke. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Nah, maka di sini energi ikatan untuk reaktan totalnya adalah 1160. Kemudian kalau energi ikatan dari produk ya ada 1234 ya kilojoule. Ini juga kilojoule. Maka tadi apa? Untuk mencari delta H reaksi ya apa? Jumlah energi ikatan dari reaktan dikurangi jumlah energi ikatan dari produk. 110 kurangi 1234. Ini hasilnya min 74 kilojoule. Nah, jadi reaksinya ini delta H reaksinya adalah negatif 74 kilojoule. Oke,
Mungkin cukup sekian, semoga mudah dipahami dan diberi kemudahan dalam memahami materi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.